Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lanjutan tutorial Python dasar kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan penulisan sintaks di bahasa pemrograman Python. Pada tutorial ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu, cara melakukan penulisan statement di Python, lalu cara penulisan komentar di Python, cara penulisan string di Python, aturan penulisan case di Python, dan juga cara melakukan penulisan blok program di Python. Jadi pada tutorial kali ini kelima materi ini yang akan kita bahas. Oke, di sini kita buat sebuah file Python baru. Misalnya namanya syntax Python. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana cara penulisan statement di Python. Statement itu sendiri merupakan sebuah kalimat perintah atau instruksi yang nantinya akan dijalankan oleh program Python yang akan kita buat. Nah, berikut ini adalah bagaimana cara melakukan penulisan statement di Python. Misalnya di sini kita berikan perintah print hello lebak cyber print misalnya selamat datang di tutorial Python dasar print bersama dengan lebak cyber. Oke, coba kita jalankan sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat kalau statement kita itu sudah berhasil dieksekusi oleh Python, di mana kita memasukkan perintah print untuk melakukan pencetakan teks ini di dalam pemrograman Python. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan statement di atas setiap barisnya tidak diakhiri dengan titik koma. Jadi kita nggak harus menambahkan titik koma di setiap akhir barisnya kayak gini. Ini nggak harus kita tambahkan titik koma pada setiap akhir statement. Namun, jika kita menuliskan dua buah statement pada satu baris yang sama, maka di statement yang pertama kita harus menambahkan tanda titik koma seperti ini. Nah, misalnya kita mau 3 statement di satu baris yang sama, kita harus menambahkan titik koma di setiap statement-statementnya. Ini kalau kita jalankan juga hasilnya akan sama seperti yang sebelumnya. Cuman cara ini itu tidak disarankan dalam penulisan sintaks di Python, karena kita nantinya akan kesulitan kalau misalnya menemukan error, dan juga coding di Pythonnya itu akan terasa sulit untuk dibaca. Jadi lebih enak kalau satu statement ini kita tulis di satu baris saja. Jadi masing-masing statement itu ditulis di satu baris yang berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai bagaimana cara memberikan komentar pada Python. Definisi dari komentar adalah sebuah baris kode yang tidak akan dieksekusi oleh program Python. Komentar sendiri juga biasanya digunakan untuk media untuk memberikan informasi tambahan di dalam kode yang ditulis. Atau komentar juga bisa digunakan untuk mengaktifkan kode program yang tidak dibutuhkan lagi, agar kode program tersebut tidak dieksekusi oleh Python saat program dijalankan. Adapun untuk memberikan komentar pada Python, kita bisa menggunakan tanda pagar seperti ini. Ini adalah contoh komentar. Atau dengan menggunakan tanda kutip 2 seperti ini.
Ini masih contoh komentar. Atau bisa juga dengan menggunakan petik satu seperti ini. Oke, jadi bisa kita lihat di sini untuk memberikan komentar itu kita bisa menggunakan tanda pagar seperti ini di awalnya, atau bisa juga dengan menambahkan kutip dua seperti ini. Bisa juga dengan menambahkan kutip satu seperti ini untuk memberikan komentar. Tapi yang paling sering digunakan dalam memberikan komentar adalah dengan menggunakan tanda pagar seperti ini. Ini komentar. Dan nantinya komentar ini tidak akan dieksekusi oleh program pada saat program tersebut dijalankan. Oke, contohnya kita contohin. Ini adalah sebuah komentar. Sini kita kasih nilai variabel nama, terus alamat website, nah kita kasih perintah print dulu, print alamat website. Kalau perintah ini kita jalankan, nantinya yang muncul di layar run ini adalah hanya nilai dari variabel nama dan juga nilai dari variabel alamat website. Dan komentar ini tidak akan muncul saat program dijalankan. Sekarang kita coba jalanin. Nah, sistem hanya akan mengeksekusi dan menampilkan nilai dari variabel nama yang sebelumnya sudah kita definisikan. Di sini kita memberikan perintah print variabel nama dan juga memberikan perintah print pada variabel dengan nama alamat website. Sehingga komentar ini tidak akan dieksekusi oleh program. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai bagaimana cara penulisan string di Python. String itu merupakan kumpulan dari beberapa karakter ataupun teks, dan pada pemrograman Python, penulisan string biasanya ditulis dengan cara diapit oleh tanda petik. Tanda petik, baik itu tanda petik dua seperti ini, contoh, ataupun dengan tanda kutip satu seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk menulis penulisan string pada pemrograman Python. Contohnya, kita kasih komentar dulu. Ini adalah contoh penulisan string di Python. Di sini kita lagi nama. Saya Lebak Cyber, alamat website, lebakcyber.net. Sekarang kita coba jalankan. Oh, sorry, printnya belum. Print nama, print alamat website. Jalanin lagi. Nah, oke. Bisa kita lihat di sini pada variabel nama, di bagian stringnya atau nilai dari variabel nama tersebut, kita menggunakan kutip dua untuk memasukkan penulisan stringnya. Sedangkan pada variabel alamat website, kita menggunakan kutip satu yang mengapit nilai dari variabel alamat website tersebut. Jadi untuk penulisan string kita bisa menggunakan kutip dua seperti ini di nilai nama variabelnya, atau menggunakan tanda kutip satu seperti ini. Dan Python akan mengeksekusinya secara langsung. Jadi itulah bagaimana cara
contoh penulisan string di Python. Kalian bisa menggunakan tanda kutip 1 ataupun tanda kutip 2 untuk variabel, untuk nilai variabelnya. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai aturan penulisan case di Python. Oke, kita kasih komentar. Aturan penulisan case di Python. Jadi, di Python itu, penulisan sintaks untuk sebuah variabel bersifat case sensitif. Nah, artinya, kalau kita ngasih variabel nama ini, lalu di sini kita punya variabel dengan nama-nama juga. Nah, di sini kita punya satu variabel nama di mana semua teksnya itu menggunakan huruf kecil. Sedangkan di variabel kedua, kita memiliki variabel nama, namun huruf awalnya itu merupakan huruf besar atau huruf kapital. Di bahasa pemrograman Python, penulisan variabel seperti ini akan dibedakan. Jadi Python akan menganggap kedua variabel itu merupakan dua buah variabel yang berbeda, walaupun memiliki nama variabel yang sama. Oke, kita coba jalankan. Print nama. Nah, bisa dilihat ya. Jadi, penulisan variabel di Python itu bersifat case sensitif. Itu yang harus diperhatikan. Pada variabel yang pertama ini, namanya menggunakan huruf kecil semua. Sedangkan pada variabel kedua, nama variabelnya itu diawali dengan huruf besar. Dan pada saat dieksekusi atau ditampilkan dalam sistem, pada saat sistem dijalankan, maka Python akan memberikan nilai yang berbeda kepada kedua variabel tersebut walaupun memiliki nama variabel yang sama. Tapi kedua nama variabel tersebut memiliki case sensitif yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai cara penulisan blok program di Python. Cara penulisan blok program di Python. Blok program sendiri adalah sekumpulan dari beberapa statement yang digabungkan menjadi satu blok perintah. Penulisan blok program pada Python ada baiknya ditambahkan indentasi, sehingga nantinya kode program akan lebih mudah untuk dibaca. Misalnya dengan menambahkan tombol tab atau dengan menambahkan spasi sebanyak 2 kali agar blok program tersebut memiliki indentasi dan bisa lebih mudah dibaca. Contohnya misalnya kita memiliki sebuah kondisional if nama sama dengan lebak cyber. Nah, di sini kita tambahkan indentasinya biar lebih mudah dibaca. Selamat datang lebak cyber. Senang melihat Anda kembali. Oke, ini adalah contoh penulisan blok program di Python yang baik. Jadi biasakan untuk memberikan indentasi atau jarak sehingga blok program tersebut akan lebih mudah dibaca. Jangan menuliskan kode program seperti berikut misalnya. Tapi kita nggak ngasih indentasi di sininya. Kita langsung aja selamat datang lebak cyber. Senang melihat Anda kembali. Nah,
Sebenarnya nggak salah dengan tulisan seperti ini, cuman kode blok program ini nantinya akan sulit untuk dibaca kalau misalnya kita sudah memiliki ratusan baris perintah pada program Python yang dibuat. Jadi untuk kode program ada baiknya ditambahkan indentasi agar kode program tersebut lebih mudah dibaca. Seperti contoh yang pertama ini. Oke, jadi sampai di sini kita sudah mempelajari tentang bagaimana penulisan sintaks di Python yang baik. Dan penulisan sintaks yang baik dapat memudahkan kita ataupun orang lain yang membaca perintah Python yang kita buat. Dan juga saat perintah dijalankan terdapat error misalnya, kita akan menjadi lebih mudah dalam menemukan di mana letak kesalahan yang menyebabkan error tersebut. Atau pada baris berapa sih error tersebut adanya gitu. Oke, sampai jumpa pada pertemuan tutorial Python dasar selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berkunjung ke channel Lebak Cyber ini untuk mendapatkan tutorial-tutorial mengenai bahasa pemrograman Python dasar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.